Salah satu film yang cocok ditonton pada saat Halloween adalah A Quiet Place. Karena film pertamanya sudah pernah kita bahas, kali ini kita akan membahas film keduanya yang tidak kalah menarik. Belajar multimedia biar jago nangkep hantu. Ini dia A Quiet Place Part 2. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini termasuk salah satu korban dari kondisi pandemik yang membuat pihak studio memutuskan untuk mengundur pemutaran filmnya dari jadwal yang semestinya. Akhirnya, A Quiet Place Part 2 bisa dirilis tahun ini, 2021. Kembali disutradarai oleh John Krasinski, yang juga merupakan sutradara dari film pertama. Serta dia kembali memerankan karakter Lee Abbott dalam film ini, dalam adegan flashback. Lalu ada Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott, Millicent Simmonds sebagai Regan, Noah Jupe sebagai Marcus, Cillian Murphy sebagai Emmett, dan ada Jimon Honsu sebagai salah satu pria yang tidak pernah disebutkan namanya yang berada di sebuah pulau. Seperti biasa, sebelum kita mulai rewatch kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini. Sekedar saran saja untuk menikmati cinema experience yang jauh lebih maksimal dan lebih memuaskan, silahkan tonton langsung filmnya. Karena di video ini kita hanya menceritakan dan menjelaskan beberapa detail yang mungkin terlewatkan pada saat kalian menonton pertama kali film ini. Untuk mengarahkan langsung kalian ke filmnya ini, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Film ini diawali dari hari pertama yang menjelaskan asal mula kejadian yang membuat seluruh kota menjadi sepi dan gak boleh ada suara. Sepulang dari toko dan mengambil beberapa barang, Lee Abbott akhirnya bergegas menuju ke lokasi pertandingan baseball yang diikuti oleh Marcus, anaknya. Di sana, Evelyn terlihat menemani Beau yang sedang asik bermain ayunan, sementara Lee bergabung dengan Regan di tribun bersama dengan Emmett, tetangga mereka. Pertandingan tiba-tiba terhenti setelah mereka menyadari sebuah benda asing yang mirip meteor jauh di langit masuk ke atmosfer bumi. Evelyn pun bergegas membawa pulang Marcus dan Beau, sementara Lee pulang bareng Regan. Pada saat menuju ke mobilnya, Lee bertemu dengan Emmett menanyakan petunjuk mengenai apa yang telah terjadi dari saudaranya, namun Emmett tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Lee lalu menemui petugas sambil menanyakan apa yang terjadi, namun pihak petugas ternyata belum mengidentifikasi kejadian yang sebenarnya dan apa yang mereka hadapi. Hingga tiba-tiba salah satu makhluk berlari kencang menghantam mobil patroli hingga membuat kepanikan. Evelyn sendiri yang berusaha menenangkan Marcus di dalam mobil dan Beau malah terjebak macet hingga kembali terlihat salah satu makhluk mengerikan mendarat dan menghancurkan mobil di depan mereka. Setelah berhasil menghindar, Evelyn kembali menghadapi masalah karena kehilangan konsentrasi setelah melihat mobil Lee, suaminya, sementara di depan mereka terdapat sebuah bis yang melaju dan bersiap menabrak mobil yang mereka kemudikan. Dan dari dalam bis tersebut kembali terlihat salah satu makhluk yang bersiap-siap untuk menyerang. Di sisi lain, Lee sendiri segera menyelamatkan Regan yang berniat nyamperin Evelyn di mobilnya yang menabrak tiang lampu lalu lintas karena menghindari bus tadi. Mereka lalu bersembunyi di dalam sebuah toko. Namun, bunyi ponsel salah seorang dari mereka malah memancing perhatian hingga membuat banyak di antara mereka menjadi korban dari serangan makhluk yang sedari tadi mengincar warga. Lee dan Regan sendiri kembali berhasil lolos, namun terus dikejar oleh makhluk ini. Sesampainya di seberang jalan, sang petugas polisi dengan gagah berani berusaha bangkit dan menembaki makhluk tersebut. Namun rupanya nggak ngaruh apa-apa dan malah dia pun tidak luput jadi korban. Ini membuat Lee dan Regan akhirnya bisa bersatu kembali dengan Evelyn, Marcus, dan Beau hingga akhirnya bisa kabur. Nah, itu adalah hari pertama, origin story. Kenapa bisa di sepanjang film pertama kita tidak boleh mendengarkan suara. Nah, sekarang melanjutkan kembali ending dari film pertama di hari ke-474. Setelah berhasil membunuh salah satu makhluk, Evelyn bergegas mengajak anak-anaknya segera meninggalkan rumah tersebut, lalu menuju ke gudang yang sudah terbakar untuk mengambil persediaan oksigen dan beberapa perangkat lain serta kotak untuk bayinya. Sementara itu, Regan kembali ke ruang bawah tanah untuk mengambil speaker pembesar suara yang ingin dia gunakan sebagai penguat bunyi frekuensi feedback yang sebenarnya menjadi kelemahan makhluk alien. Melalui peta ayahnya yang sudah tewas di film pertama, Regan lalu naik ke atas silo gandum menyalakan api sebagai penanda kehidupan mereka. Dari kejauhan, rupanya Regan menemukan suara api sebagai pertanda di kejauhan juga terdapat tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, keluarga Abbott ini memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut
tersebut, berjalan bermil-mil jauhnya mengikuti bekas rel kereta untuk mencari perlindungan dari survivor lainnya. Mereka pun tiba di sebuah bekas stasiun kereta yang ternyata penuh dengan jebakan. Setelah kaki Evelyn tidak sengaja tersandung jebakan yang menimbulkan suara berisik, Marcus malah ketiban sial karena kakinya kali ini masuk ke dalam jebakan yang membuatnya berteriak kesakitan. Si dedek bayi pun ikutan nangis yang membuat Regan harus meletakkan bayinya itu di dalam kotak, sementara Evelyn melepaskan jebakan yang menjepit kaki Marcus. Di saat yang sama, salah satu makhluk pemangsa pun akhirnya tiba. Namun kali ini Regan dan Evelyn sudah siap-siap untuk menghadapinya. Sementara dari kejauhan terlihat seseorang lain sedang mengawasi mereka. Setelah melumpuhkan salah satu makhluk tersebut, keluarga Abbott ini bergegas masuk ke dalam ruangan gudang di stasiun tersebut, di mana mereka bertemu dengan seorang pria dengan syal di wajahnya yang membawa mereka masuk dan turun ke ruangan bawah tanah, tempat mereka berlindung di dalam bunker baja kedap suara. Di ruang kedap suara tersebut, mereka menggunakan timer untuk menentukan berapa lama mereka bisa bersembunyi karena keterbatasan oksigen di dalamnya. Terungkaplah kalau pria penyintas tersebut adalah Emmett, bekas tetangga mereka. Evelyn lalu merawat luka Marcus dengan sebotol alkohol milik Emmett. Setelah itu, Regan mencolokkan satu set headphone ke radio dan memperdengarkannya ke Marcus agar bisa beristirahat dengan nyaman. Emmett lalu memberitahu Evelyn bahwa di ruangan tersebut mereka aman untuk bicara. Emmett berniat mencari tahu mengenai suara feedback dari mikrofon yang dia lihat ternyata bisa menyiksa si makhluk predator. Namun Evelyn tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Evelyn pun ikut berbela-sungkawa atas kematian anggota keluarga Emmett yang terungkap anak-anaknya meninggal pada hari pertama dan istrinya, Nora, meninggal 11 minggu sebelumnya karena penyakit. Emmett pun mengakui dia mengetahui suara api yang dinyalakan oleh Lee di malam hari, namun tidak bisa memastikannya. Tiba-tiba Marcus mulai mendengar suara lagu Beyond the Sea yang terputar di radio, yang diakui oleh Emmett sudah lama dia dengarkan. Regan sendiri yakin bahwa lagu tersebut tidak hanya sekedar lagu, melainkan sebuah pesan dari seseorang yang mana mereka harus menyeberangi lautan. Namun Emmett menolak asumsi tersebut karena meyakini tidak ada lagi yang tersisa. Di malam hari, Regan memberitahu Marcus rencananya untuk keluar mengikuti petunjuk lagu tersebut agar bisa mendapatkan bantuan. Namun Marcus mencoba menahannya. Keesokan hari, Marcus terbangun dan menemukan pesan untuk terus mendengarkan hingga dia menyadari bahwa Regan sebenarnya telah pergi, dan Marcus pun melaporkan hal ini kepada Evelyn, yang mana pada gilirannya Evelyn meminta tolong Emmett untuk mencari anaknya itu. Regan mengikuti jalur rel kereta api menuju stasiun, di mana dia menemukan gerbong kereta yang sudah penuh dengan mayat. Ketika menemukan kotak P3K, dia malah menciptakan suara yang tentu saja menarik perhatian makhluk di sekitarnya. Evelyn lalu menyalakan speaker untuk melumpuhkan makhluk tersebut, namun upayanya gagal. Beruntung Emmett segera datang dan membunuh makhluk tersebut dari belakang. Mereka berdua kemudian bergegas kembali ke stasiun dan berlindung karena suara tembakan akan segera menarik perhatian makhluk lainnya. Sayangnya, Regan menolak untuk kembali. Evelyn sendiri menyadari mereka hampir kehabisan oksigen, maka dia memutuskan untuk pergi ke apotik seorang diri, sementara Marcus diminta untuk tetap tinggal dan menjaga adiknya. Dalam perjalanan, Evelyn melintasi jembatan tempat Bao meninggal dan sejenak mengenang kepergian anaknya tersebut. Karena kelelahan menggendong, Marcus meletakkan adiknya di dalam kotak, namun tidak menyadari bahwa tabung oksigennya sudah hampir habis. Dia lalu menuju ke lantai atas, di mana dia terkejut menemukan jasad istri Emmett. Dia menjadi semakin panik karena telah membuat kebisingan. Sementara Evelyn akhirnya tiba di apotik untuk mengumpulkan obat-obatan serta 2 tabung oksigen. Regan dan Emmett sendiri tiba di marina, lalu menemukan perahu yang bisa mereka pakai untuk menyeberang pulau. Di dermaga ini mereka menemukan seorang gadis kecil yang sedang meringkuk. Rupanya gadis kecil ini adalah salah satu dari sekelompok survivor atau penyintas jahat yang menjebak Emmett dan Regan. Kembali lagi ke Marcus yang akhirnya balik ke ruang bawah tanah dan bergegas masuk ke dalam bunker bersama adiknya untuk menghindari kejaran salah satu makhluk yang mendatanginya. Namun tanpa dia sadari, mereka malah kekunci di dalam bunker dari luar. Sementara persediaan oksigen adiknya malah semakin menipis. Evelyn lalu mendengar suara terowongan bawah tanah dibobol oleh si makhluk yang membuat dia bergegas untuk masuk dan mengalihkan perhatian makhluk tersebut dari incaran terhadap anak-anaknya. Pada saat makhluk tersebut kembali ke permukaan, Evelyn menembak salah satu tangki minyak dengan maksud untuk membakar makhluk tersebut, namun upayanya gagal. Beruntung, api dari ledakan tersebut mengaktifkan sistem pemadam kebakaran darurat yang membuat Evelyn bisa melewati makhluk tersebut yang memang tidak bisa berkonsentrasi ketika mendengarkan suara konstan seperti aliran air.
Evelyn pun segera menemui anak-anaknya yang sudah tidak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Kembali ke Regan yang bajunya disobek dan implan di telinganya direbut oleh salah seorang penyintas. Berusaha menyelamatkan Regan, Emmett pun memerintahkan Regan untuk segera melompat ke air dan Emmett segera menyerang salah satu pria dengan jaring yang terhubung ke tali yang melilit lehernya. Setelah membuat kebisingan, salah satu makhluk akhirnya tiba membunuh satu persatu kelompok survivor, sementara Emmett segera melompat ke air di mana dia harus berusaha keras melepaskan lilitan tali di lehernya. Salah satu makhluk ternyata menyadari kalau Emmett berada di dalam air, lalu makhluk tersebut berusaha untuk menyelam dan berenang agar bisa membunuh Emmett. Rupanya makhluk nggak ada otak ini nggak bisa berenang, hingga akhirnya dia pun tenggelam, sementara makhluk lainnya tertinggal di kapal. Regan pun tiba menggunakan perahu lain dan menyelamatkan Emmett. Beruntung Emmett juga masih sempat menyelamatkan implan atau alat bantu dengar milik Regan. Regan dan Emmett pun menyeberangi lautan dan tiba di sebuah pulau di mana mereka menemukan satu desa yang malah menikmati hidup mereka dengan nyaman. Mereka lalu disambut oleh seorang pria yang menduga kalau Emmett dan Regan mendengarkan lagu lewat radio. Kita sebut saja dia Jimon, soalnya nggak tahu namanya siapa. Jimon ini pun mengungkap bahwa mereka sudah berada di pulau sejak awal dengan menggunakan perahu sama seperti Emmett dan Regan. Mereka tahu kalau makhluk-makhluk itu tidak bisa berenang. Emmett pun mengembalikan implan Regan dan mengungkap bahwa Jimon bersedia membantu mereka sambil meminta maaf karena Emmett sedari awal sempat meragukan keyakinan Regan. Dia lalu menuju ke pantai dan mengenang istrinya hingga tiba-tiba dia mendengarkan suara tabrakan yang keras yang mana itu ternyata adalah perahu yang sama yang dia lihat ketika salah satu makhluk tenggelam di marina. Emmett pun bergegas kembali ke permukiman dan memperingatkan warga, namun telat. Salah satu makhluk mulai datang untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Setelah sempat menyelamatkan satu orang anak dan menyembunyikan mereka di dalam lemari, Emmett, Jimon, dan Regan bergegas menuju ke mobil dan menggunakan klakson mobil tersebut lalu pergi meninggalkan permukiman, memancing makhluk tersebut agar mau mengikuti mereka, hingga pada prosesnya menyelamatkan beberapa warga yang tersisa. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di sebuah stasiun radio, namun sayang Jimon tewas dibunuh, sementara Regan dan Emmett mengamankan diri ke dalam ruangan. Beralih ke Evelyn, Marcus dan bayinya yang saling berbagi tabung oksigen karena mereka tetap harus bersembunyi di dalam bunker sampai situasi aman. Ketika memeriksa keadaan di luar, ternyata salah satu makhluk masih berada di sekitar mereka. Evelyn pun akhirnya bergegas kembali ke bunker, namun makhluk tersebut malah merusak pintunya dan berusaha menyerang Evelyn dan anak-anaknya. Kembali lagi ke pulau, Regan dan Emmett berjalan masuk ke kantor utama di ruangan stasiun radio tersebut, tempat peralatan siaran berada. Namun Emmett malah diserang oleh makhluk ketika Regan membuat sedikit suara dengan membuka pintu. Dengan berani, Regan pun menyalakan mikrofon lalu menciptakan suara feedback menggunakan implannya. Menyadari bisa membantu lokasi lain, Regan pun mengaktifkan siaran radio dengan mentransmisikan suara feedback frekuensi tinggi ini ke makhluk di depannya yang sekaligus di waktu yang sama bisa menyelamatkan orang lain termasuk Evelyn, Marcus, dan bayinya. Regan pun meraih pipa timah dan menghajar kepala makhluk tersebut hingga mampus. Di saat yang sama, Marcus juga mengaktifkan loudspeaker radionya yang membuat makhluk yang mengincar mereka menjadi tidak berdaya. Dalam prosesnya, Marcus pun berhasil meraih pistol yang ada di atas meja dan memberikan satu tembakan headshot untuk makhluk laknat tersebut. Selesai, ending yang memang menggantung. A Quiet Place perlahan menjadi salah satu film franchise yang sepertinya memiliki masa depan yang cerah. Kebetulan digarap oleh John Krasinski, A Quiet Place Part 2 ini digarap menyusul kesuksesan luar biasa film pertamanya. Meskipun secara prestasi bisa dibilang A Quiet Place Part 2 ini tidak mampu melebihi pencapaian film pertama, namun yang jelas A Quiet Place Part 2 justru tetap saja bisa menarik perhatian dengan sejumlah elemen-elemen surprise dan beberapa detail yang dimasukkan oleh John Krasinski yang mana sebenarnya dia memang terinspirasi dari beberapa film horror thriller yang akhirnya dimasukkan dan diadaptasi ke dalam film keduanya ini. Ada salah satu item yang paling tragis sebenarnya yang menjadi titik perhatian di opening film, yang mana ketika Lee Abbott masuk ke dalam sebuah toko, di etalase mainan terdapat salah satu mainan yang sebenarnya itu adalah mainan roket yang menjadi penyebab salah satu anak Lee dan Evelyn yaitu Bao dibunuh oleh si makhluk predator. Di film pertama, meskipun Bao tertarik dengan mainan roket ini, namun Lee menyarankan untuk tidak mengambil
mengambilnya karena berpotensi mengeluarkan suara yang bisa memancing perhatian si makhluk. Melihat adiknya bersedih karena tidak bisa mendapatkan mainan yang diinginkannya, Regan malah berinisiatif sendiri untuk memberikan mainan tersebut yang pada akhirnya membunuh Bao. Selain itu, roket ini juga sebenarnya merupakan sebuah foreshadowing yang menandakan kalau makhluk-makhluk predator yang mengincar suara-suara bising dari warga di bumi adalah makhluk yang berasal dari luar angkasa alias alien. Detail menarik lainnya, pada saat beralih ke hari 474, Evelyn memutuskan untuk meninggalkan rumah pertanian mereka. Regan lalu kembali ke ruang bawah tanah di rumahnya untuk mengambil perangkat pembesar suara, yang mana kamera sempat men-highlight anak-anak tangga yang dilalui oleh Regan. Dan ternyata di situ masih ada satu paku yang sempat membuat Evelyn kerepotan di film pertama. Masih berkaitan dengan kaki yang terluka akibat paku tersebut rupanya kembali memicu masalah karena pada saat Evelyn dan anak-anaknya tiba di sebuah stasiun terminal kereta, kakinya malah menyenggol salah satu jebakan yang membuat kebisingan dan membuat makhluk predator berdatangan untuk mengincar mereka. Dan plot yang sama ternyata diturunkan atau diwariskan ke Marcus, yang mana dalam film kedua ini giliran Marcus yang mendapatkan kesialan serupa seperti Evelyn, di mana kakinya akhirnya terluka parah akibat jebakan penjepit besi. Di film ini John Krasinski juga memasukkan salah satu elemen yang terlihat sangat mirip dengan Interstellar yang diakui oleh John Krasinski sebagai salah satu inspirasinya. Di bagian awal, skenario film ini menunjukkan ketika seluruh warga kota sedang menikmati sebuah pertandingan baseball, yang mana kemudian pertandingan tersebut terganggu oleh kehadiran meteor raksasa yang terjatuh dari kejauhan. Nah, ini merupakan skenario yang sangat mirip dengan yang terjadi di Interstellar, di mana sebagian besar warga kota menghadiri sebuah pertandingan yang pada akhirnya pertandingan tersebut ditunda setelah para pemain dan penonton melihat debu yang mengerikan bergerak ke arah mereka. Inilah yang membuat para warga dalam film tersebut bergegas ke mobil mereka masing-masing untuk mencoba menyelamatkan diri dengan meninggalkan lokasi tersebut. Easter eggs lainnya kita bisa lihat dari tim baseball Marcus, yang mana timnya disponsori oleh Brody's Pizzeria. Nah, Krasinski mengaku bahwa ini sebenarnya merupakan referensi untuk Chef Brody dalam film Jaws yang dirilis pada tahun 1975. Salah satu momen yang paling mengejutkan dalam film ini adalah ketika Emmett dan Regan tiba di satu pulau terpencil di mana mereka menemukan sebuah komunitas yang justru terlihat berbahagia dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang mana camp penyintas ini mengingatkan kita terhadap salah satu camp yang pernah ditampilkan dalam film Lost. Kebetulan skenario A Quiet Place Part 2 ini hampir mirip dengan film tersebut. Di satu sisi orang-orang pada ketakutan karena kehadiran makhluk-makhluk predator yang mengincar mereka. Di sisi lain ternyata ada kelompok penyintas yang sedang menikmati hidup mereka dengan cara bersenang-senang dan begitu damai. Easter eggs lainnya merujuk kepada salah satu film yaitu Alien melalui lagu yang dinyanyikan oleh Bobby Darin yang disiarkan melalui stasiun radio yang didengarkan oleh Marcus. Gara-gara lagu inilah Regan menyimpulkan bahwa ada penyintas lain yang sebenarnya sedang menyiarkan sebuah pesan untuk mereka. Regan lalu menunjukkan daftar stasiun di peta yang saling berhubungan, di mana salah satu nama jalan menuju ke stasiun radio tersebut adalah Nostromo. Nah, Nostromo ini sebenarnya merupakan nama pesawat ruang angkasa yang bisa kita temukan dalam film Alien pada tahun 1979. Itu dia beberapa detail kecil yang mungkin terlewatkan ketika kalian pertama kali menonton film A Quiet Place Part 2 ini. Mudah-mudahan bisa membantu, dan untuk kalian yang mungkin mengetahui detail-detail kecil lainnya yang kalian temukan di film ini, silahkan jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.